Shalom, apa kabar teman-teman semua? Udah lama kita gak ketemu, tapi semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya. Pasti udah pada mulai bosen juga ya di rumah, gak bisa keluar. Gue juga bosen. Tapi di satu sisi, yang terpenting kita harus terus bersyukur karena kita masih bisa ada tempat tinggal dan kita masih bisa bernafas juga. Kita masih terus dijaga oleh Tuhan. Dan kita mau terus berdoa supaya pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa mulai beraktivitas seperti biasa, mulai bisa balik datang ke gereja ibadah secara langsung. Tapi ya kita mau terus bersyukur. Bentar lagi kita bakal mulai ibadah kita, tapi sebelum itu ayo kita sama-sama naikkan pujian juga penyembahan, dan sebelum itu ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan, jaga ibadah kami agar semua dapat berlangsung dan berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Tuhan, jaga kami semua agar terjauh dari segala sakit penyakit atau hal-hal buruk atau virus COVID-19 yang ada saat ini, agar kami tetap bisa beraktivitas di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur padamu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Ya, kita mau naikin lagu Tiada Sepertimu.
kasih untuk segala kebaikan-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berkati agar firman yang kami terima dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat membantu kami untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kedepannya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak dan juga kami bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik teens dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan bersama-sama pagi hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, minggu ini kita sudah masuk dalam tema yang baru, yaitu Peace with Other atau berdamai dengan orang lain. Nah, ini satu tema yang sangat bagus, sangat menarik, dan tentunya ini sangat kalau kita pahami dengan baik, maka akan jadi sesuatu yang berdampak bagi kehidupan kita juga bagi orang lain. Nah, ada sebuah cerita di mana ada serombongan anak muda, mereka melakukan sebuah pendakian, dan ketika mereka melakukan pendakian itu, mereka harus beristirahat karena mereka harus besoknya melanjutkan lagi. Nah, mereka di titik mereka beristirahat itu, mereka mendirikan tenda, mereka memasak kebutuhan mereka, dan tentunya malamnya itu mereka membuat api unggun. Nah, setelah semua boleh mereka lalui istirahat malam, dan besok paginya mereka harus bangun karena mereka harus melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka beres-beres semuanya, mereka mulai berjalan meninggalkan titik di mana mereka beristirahat. Tidak jauh dari tempat itu, salah seorang melihat ke belakang dan dia kaget karena di tempat persis di mana mereka mendirikan tenda itu keluar asap yang begitu tebal dan mengagetkan mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali melihat apa yang terjadi. Dan ketika mereka sampai di tempat mana mereka membangun tenda itu, mereka sangat kaget karena ternyata sudah terjadi kebakaran di sekitarnya. Dan mereka langsung responsif, mereka mencari air, mengambil air. Kebetulan tidak jauh dari situ ada sungai kecil. Mereka mengambil air dan menyiram, memadamkan api itu. Dan akhirnya usaha mereka berhasil dan mereka bisa memadamkan api yang membakar area di mana mereka membuat tenda. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini ada satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kehidupan kita juga demikian. Kakak bisa gambarkan atau analogikan bahwa hidup kita ini seperti air yang harusnya mendinginkan atau memadamkan suatu situasi yang sedang terbakar. Bisa mendinginkan atau memadamkan amarah, keributan, atau perselisihan, atau pertikaian, atau apapun bentuknya. Nah, demikian juga yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 18, dia berkata demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain. Dalam arti lain dikatakan bahwa sedapat-dapatnya kita ini jangan jadi provokator atau jangan jadi pemicu dari keributan itu. Jadi kita seharusnya menjadi orang yang bisa mendinginkan, orang yang bisa memberikan ketenangan, orang yang bisa memadamkan situasi yang mungkin bisa menyebabkan keributan. Jadi kita harus menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini lebih jelas lagi. Kalau kita berkata bahwa kita anak Tuhan, kita adalah orang Kristen, kita adalah percaya pada Tuhan, bagaimana kita mewujudkan hal itu di kehidupan kita? Tentunya dengan kita hidup penuh damai. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai, agar kita layak, agar kita bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah.
Orang bisa berkata, saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang Kristen. Tapi apakah benar hal itu bisa dibuktikan dalam kehidupannya dengan di mana dia bisa membawa damai bagi orang lain? Jadi, setiap kita harus menyadari hal ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kedamaian itu harus ada dan kita miliki. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal untuk berdamai dengan orang lain atau membawa damai kepada orang lain, itu tidak segampang yang kita ungkapkan atau ucapkan. Oh, saya bisa berdamai dengan orang lain. Oh, saya bisa membawa damai kepada orang lain. Apakah benar hal itu bisa kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada dua hal yang harus kita boleh kakak katakan bereskan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa membawa damai kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, atau bisa kakak katakan kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Karena ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita akan lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, karena kita memiliki hubungan yang sudah dipulihkan dengan Tuhan. Maka penting sekali kita harus berdamai dulu dengan Tuhan sebelum berdamai dengan orang lain. Mazmur 62 ayat 2 berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya hanya dekat dengan Allah saja, hanya dekat dengan Tuhan saja kita beroleh ketenangan. Bicara tentang ketenangan adalah bicara tentang di mana kita punya damai sejahtera. Nah, sumber damai sejahtera itu sendiri adalah Tuhan. Nah, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki satu ketenangan. Kita akan memiliki satu damai. Dan damai itulah yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan belum dibereskan? Maka akan susah. Kita akan sulit untuk bisa berdamai dengan orang lain atau membawa kedamaian bagi orang lain. Karena kita sendiri dengan Tuhan belum berdamai. Tuhan berkata begini di dalam Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini kata firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada siapa? Kepadamu ini siapa? Kepadamu di sini adalah bicara tentang orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, siapa ini bagimu dan kepadamu? Yaitu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam kisah ini, Yohanes 14 ayat 27 ini adalah murid-muridnya. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang dekat dengan dia. Dan demikian juga kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, adalah murid-murid Tuhan. Dan kita juga layak menerima yang namanya damai sejahtera itu. Jadi penting kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri adalah menerima semua kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita atau yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu secara fisik hingga luka secara psikologis masa lalu. Mengapa? Karena kalau kita tidak berdamai dalam diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri, maka kita tidak akan mudah untuk kita berdamai dengan orang lain. Akan sulit bagi kita. Bagaimana kita berdamai dengan orang lain kalau dengan diri sendiri kita tidak bisa berdamai? Kita tidak bisa menerima apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita. Sehingga akibatnya apa? Terjadi penyesalan di dalam hidup kita. Selalu menyesali diri, menyesali nasib, merasa selalu tidak sempurna, merasa dirinya ini banyak kekurangan, akhirnya dia merasa minder, malu,
takut melakukan sesuatu, mudah tersinggung, tidak bisa dikritik, sehingga apa? Tidak pernah merasakan damai sejahtera di dalam hati dan hidupnya. Terus kita mau katakan bahwa saya bisa membawa damai sejahtera buat orang lain, atau saya bisa berdamai dengan orang lain. Tidak bisa. Kondisi ini pasti akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain ketika kita tidak memiliki damai sejahtera hanya karena kita susah berdamai dengan diri sendiri. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri mampu menerima kenyataan ketidaksempurnaan di dalam dunia ini, sehingga ia mampu menerima orang lain sebagaimana adanya dan mengasihi mereka yang ada di sekitarnya, atau mengasihi orang-orang yang bersama dengan dia. Atau dengan kata lain, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan mampu berdamai dengan orang lain. Jadi penting, pertama kita harus berdamai dengan Tuhan, kedua kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang diberkati, Basilea Teens yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan oleh Tuhan kapasitas sebagai pembawa damai, orang yang mampu menghadirkan Tuhan, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat kita bermain, sehingga kita selalu dihindarkan dari yang namanya pertikaian, pertengkaran, keributan, dan lain sebagainya. Karena ketika Tuhan hadir, apalagi hidup kita ini yang sudah benar-benar diperdamaikan dengan Tuhan, bahkan dengan diri kita sendiri, maka damai sejahtera itu akan berimpact, berdampak, dan dirasakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita boleh menjadi pembawa damai. Pesan kakak buat kalian semua, pergilah dan jadilah pembawa damai dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati adik-adik kami teens dimanapun mereka berada. Firman ini biarlah menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.